Presiden Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Nawati SH, yang kami hormati Serikat Pengajar HAM Indonesia, Bapak Profesor Satria Buana SHMH PhD, yang kami hormati Ketua Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Valerianus Beatae Jenahu SHMH, yang kami hormati Kepala Divisi Advokasi LBH Makassar, Bapak Muhammad Ansar SH, yang kami hormati Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Birkah Latif, SHMH LLM, yang kami hormati para tamu undangan dari LBH Makassar, Kita Bhinneka Tunggal Ika, Aliansi Jurnal Independen Makassar, Walhi Sulawesi Selatan, Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokasi Indonesia Kota Makassar, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri acara uji publik rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan tema penguatan sistem perlindungan HAM melalui partisipasi publik dalam penyusunan RUU HAM yang diselenggarakan Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang didukung oleh Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia dan juga Serikat Pengajar HAM Indonesia. Mari kita mulai acara pagi ini dengan mendengarkan sambutan dari Serikat Pengajar HAM Indonesia kepada Bapak Profesor Mirza Satria Buana, SHMH PhD. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu kawan-kawan yang saya hormati, Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Dr. Ratnawati. Ibu Nana ya. Terima kasih Bu, dan titip salam juga buat Pak Dekan yang hari ini dapat berhadir. Kemudian kawan-kawan media, kawan-kawan LBH, OMS di sekitaran kota Makassar, kawan-kawan mahasiswa. Senang sekali kita hari ini dapat bertemu di forum ini ya. Jadi forum ini sebenarnya saya lebih banyak ingin menekankan kepada substansi ketimbang seremonial gitu ya. Saya sudah request sama Prof. Birkah bahwa kita ingin diseminasi ini lebih bicara substansi gitu ya. Tapi lagi-lagi kami sangat berterima kasih sambutannya dan juga fasilitas yang disediakan oleh kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang saya rasa sudah sangat well prepare ya untuk kami hari ini. Jadi terima kasih Bu Nana, terima kasih banyak. Jadi berkaitan dengan acara kita hari ini, kawan-kawan, sebenarnya ini adalah inisiatif dari Sepaham Indonesia bersama-sama dengan YAPIKA untuk mendesiminasikan RUU HAM. Jadi kami sudah melakukan roadshow di sekarang sudah 4 kota. Yang pertama kami roadshow-nya di Padang, tanggal berapa itu Mas Valeri? 18 Juni. Kemudian kami ke Lombok tanggal 30 Juni. Dan kemudian ke Jember juga, kami ke Universitas Jember itu tanggal 3 kalau tidak salah, atau 5 ya, Juli kemarin. Dan hari ini Alhamdulillah kami berhadir di Universitas Hasanuddin untuk mendiskusikan lagi. Karena kami percaya bahwa RUU HAM ini sangat penting bagi kita gitu ya, terutama dalam konteks negara hukum dan demokrasi. Jangan sampai kemudian undang-undang yang begitu sangat penting bagi pemenuhan hak itu dilegislasi secara tidak partisipatif, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ada beberapa kajian yang mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk dalam kriteria autocratic legalism. Autocratic legalism berarti negara hukum kita hanya dipakai sebagai alat untuk mempermudah autokrasi bekerja. Nah, ini sudah terjadi dan sudah bisa dibuktikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang keluar dengan begitu cepat atau hasty lawmaking.
Nah, jadi hari ini harapannya kita dapat berdiskusi secara setara, berdiskusi secara objektif dengan kawan-kawan mahasiswa. Bahkan kami juga mengundang perwakilan dari Kanwil Kementerian HAM untuk bersama-sama mengelaborasi isu ini. Harapannya tentu saja supaya hasil yang didapat tidak diklaim apa ya, tidak diklaim subjektif atau hanya bicara dalam echo chamber. Harapan kami, Bapak Ibu, tentu yang menjadi spotlight bukan saya gitu ya, karena saya hanya sebagai apa pemantik awal gitu ya. Saya hanya memberikan sekapur siri saja. Nanti kawan-kawan dari tim DIM, ada Mas Valeri, kemudian kawan-kawan dari Unhas, ada Prof Birkah dari LBH Makassar, nanti juga akan mengelaborasi isu ini lebih lanjut. Terima kasih atas kehadirannya kawan-kawan mahasiswa, media dan lain-lain. Selamat berdiskusi. Harapan saya tentu saja hasil dari pertemuan hari ini membawa manfaat kepada kita semua dan kepada Republik kita tentunya secara umum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya ialah sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini secara resmi oleh Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset Inovasi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Ibu Dr. Ratnawati SHMH. Kami persilakan. Iya, terima kasih Saudari MC Ibu Dr. Nadia ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dari perwakilan Serikat Pengajar HAM Indonesia, di samping saya ada Bapak Profesor Mirza Satriana Buana, SHMH PhD. Kemudian ada Ibu Neti Herawati, SIP MSI. Duduk di samping saya ada narasumber. Mohon maaf ini Pak ya kalau penyebutannya agak susah namanya. Iya, iya. Jadi saya mohon izin kalau penyebutannya salah. Ada Bapak Valerianus. Bacanya gimana nih? Beateai J Hanu SHMH. Mohon maaf Pak kalau penyebutannya salah. Kemudian ada Bapak Muhammad Ansar SMH dan ada Ibu Profesor Dr. Birka Latif SHMH LLM serta seluruh peserta. Mohon izin, mohon maaf yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari pihak Sepaham dan Yapika bahwa sedianya dekan kami akan menghadiri kegiatan hari ini, tetapi karena ada tugas juga yang tidak bisa ditinggalkan, jadi saya mewakili beliau untuk membuka kegiatan ini. Ada beberapa catatan dari Pak Dekan yang akan saya bacakan. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak bahwa kegiatan hari ini antara Sepaham Indonesia dan Yapika beserta Fakultas Hukum yang insya Allah akan terlaksana setelah pembukaan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu Prof yang telah mau bekerja sama dan memilih Fakultas Hukum Unhas sebagai salah satu fakultas hukum untuk bertukar pikiran ya dalam rangka pembaharuan rancangan undang-undang HAM. Dari hasil diskusi ini tentunya ada masukan-masukan yang akan disampaikan baik dari narasumber ataupun peserta yang hadir. Ada beberapa dari kampus yang berada di Sulawesi Selatan, tentunya yang Fakultas Hukum. Ini semoga diskusi hari ini bisa menjadi catatan penting untuk melengkapi apa yang menjadi pembaharuan rancangan undang-undang HAM. Saya rasa itu saja. Nanti lebih bagus, lebih panjang untuk diskusinya ya Prof ya, tidak usah sebutin terlalu banyak. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran perwakilan Serikat Pengajar HAM di Fakultas Hukum dan ketiga narasumber dan tentunya seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini. Baik, marilah bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim atas nama Dekan Fakultas Hukum Tas Hasanuddin membuka kegiatan uji publik rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada hari ini. Saya nyatakan dibuka. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya ialah penyerahan piagam penghargaan kepada para narasumber oleh Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset Inovasi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati SHMH, dan juga kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Valerianus Beatai Jenahu SHMH, Bapak Muhammad Ansar SH, dan Ibu Profesor Dr. Birka Latif SHMH LLM untuk dapat mengambil posisi di depan. Baik, acara selanjutnya ialah memasuki acara inti uji publik rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan tema penguatan sistem perlindungan HAM melalui partisipasi publik dalam penyusunan RUU HAM yang akan dimoderatori oleh Bapak Abdul Munif Asri, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati para narasumber, Prof. Dr. Birka Latif, SHMH LLM, Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Unhas, Bapak Valerianus Beita Yehanu, SHMH, Ketua Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Muhammad Ansar SH, yang merupakan pengacara publik dari LBH Makassar, yang kami hormati para dosen, khususnya Serikat Pengajar HAM Indonesia, praktisi, mahasiswa, perwakilan organisasi masyarakat sipil, serta seluruh peserta yang berbahagia. Perkenalkan saya, Abdul Munif Asri, dosen junior pada Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Unhas. Dalam kesempatan kali ini akan berperan sebagai moderator. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan uji publik naskah rancangan undang-undang tentang hak asasi manusia. Yang tahun ini Undang-Undang HAM, yaitu Undang-Undang 39 tahun 99, sudah berusia 27 tahun. Jadi mohon izin Prof,
Undang-Undang HAM ini selecting dengan saya karena saya lahir di tahun 99. Hadirin yang saya hormati, RUU HAM merupakan instrumen penting. Dia adalah produk reformasi, tetapi tentu dengan perkembangan hukum HAM internasional dan hukum HAM di level nasional kita sudah berkembang sedemikian rupa, pembaruan merupakan keniscayaan. Hanya saja terdapat banyak kekhawatiran, mulai dari proses penyusunan yang mungkin terlalu tiba-tiba, minimnya partisipasi, dan kurangnya akomodasi dari eh, hak-hak kelompok rentan. Dan yang paling krusial sebenarnya adalah menyoal tentang kelembagaan. Karena di satu sisi, Undang-Undang HAM juga memberikan mandat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan saat ini pemerintah di era Presiden Prabowo membentuk satu kementerian khusus untuk menangani isu hak asasi manusia. Jadi isu kelembagaan juga ini adalah salah satu persoalan yang penting untuk kita kawal bersama. Oke, kita beruntung dapat menghadirkan 3 narasumber dengan latar belakang berbeda. Eh, Perkenankan saya selaku moderator dan eh, teman saya Notulen eh, akan memaparkan poin-poin kunci rekomendasi dari diskusi yang sebentar akan berlangsung di akhir sesi. Kita bersama-sama berharap diskusi ini menghasilkan masukan yang konstruktif bagi penyempurnaan RUU HAM, dan sebelumnya masing-masing narasumber akan memantik diskusi dengan kurang lebih durasi pemaparan selama 15 menit. Tanpa berpanjang kata, marilah kita memasuki sesi inti acara. Kepada narasumber pertama, Mas Valeri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Munif. Jadi ceritanya justru bertemu lebih dulu di grup WhatsApp ya. Karena sama-sama memberikan komentar terhadap RUU HAM dan sekarang kita berkesempatan untuk bertemu langsung. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu, teman-teman. Perkenalkan nama saya Valeri Jehanu, bisa dipanggil Larry saja karena namanya memang rumit. Bacanya pasti susah, bahkan kadang saya dipanggil Mbak ya, karena kalau cuma Valeri saja itu dianggap perempuan gitu. Nah, eh, hari ini saya datang sebagai salah satu tadi disebutkan oleh Profesor Mirza sebagai tim yang diminta oleh Asosiasi Pengajar HAM, Sepaham, Serikat Pengajar HAM, memberi catatan terhadap draft RUU HAM yang disiapkan pemerintah. Jadi ini perlu saya sampaikan dulu di awal karena di pengalaman edisi sebelumnya ketika saya diminta untuk menyampaikan materi juga saya dianggap sebagai tim penyusunnya. Enggak, saya bukan tim penyusunnya, saya bukan perwakilan pemerintah, saya bagian dari Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia yang pada kesempatan ini akan menyampaikan catatan-catatan yang kami temukan di tim terhadap rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jadi rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu disiapkan oleh pemerintah, ya, yang sekarang sedang dalam proses pembahasan yang sangat berkembang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bahkan draft terbaru juga baru beredar yang versi 3 Juli 2026. Jadi kami berpacu dengan perkembangan-perkembangan dalam proses legislasi. Nah, di tengah proses yang sedang berjalan juga tadi sudah diantar diskusinya oleh Prof. Mirza bahwa yang penting di sini adalah partisipasi kita sebagai publik terhadap rancangan undang-undang ini. Hanya problemnya, dan ini tren legislasi di kita, akhir-akhir ini memang prosesnya jauh lebih cepat dibanding yang kita duga. Jadi kita nggak tahu RUU ini bisa jadi besok atau minggu depan sudah disahkan. Dan itu proses targetnya karena tahun ini. Dan itu salah satu, bisa dikatakan salah satu milestone mungkin yang ingin dikejar oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya. Satu langkah yang menurut saya juga perlu diapresiasi ketika ada kementerian khusus ya, terlepas menterinya siapa, tapi Kementerian Hak Asasi Manusia ini bisa bisa jadi diskusi sendiri ya di antara kita. Terutama karena tadi seperti yang diantarkan oleh eh, Bang Munif bahwa isu kelembagaan ini muncul dan menjadi eh,
satu isu yang krusial, bahkan saya akan mengatakan cukup dominan dalam rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Terlebih dalam memposisikan bagaimana posisi Kementerian HAM dengan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang sudah ada. Saya menyiapkan materi untuk bahan diskusi, beberapa catatan yang nanti bisa menjadi perbincangan ya, diskusi lebih lanjut kita dalam forum kali ini. Apakah bisa dibantu? Sambil jalan ya, Bapak Ibu. Jadi uniknya ini dalam konteks proses legislasi di kita itu, kita lebih cepat menemukan rancangan undang-undangnya daripada naskah akademiknya. Itu itu kami alami itu. Jadi kami harus mengakses naskah akademik melalui jalur-jalur informal. Padahal kan kalau dikatakan disebutkan di dalam Undang-Undang 12 2011 dan perubahannya, naskah akademik itu harus bisa diakses oleh publik dengan mudah. Tapi harus melalui kawan-kawan yang berdekatan dengan pemerintah dan DPR untuk kemudian memperoleh naskah akademiknya. Itu satu problem. Problem kedua adalah RUU-nya cepat ada perubahan. Nah, sementara kita tidak tahu apakah masukan-masukan atau catatan pertimbangan yang sekarang sudah menjadi diskusi di masyarakat sipil. Beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah YLBHI bahkan punya sikap ya, menolak. Sikapnya clear menolak rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Itu apakah dipertimbangkan atau tidak? Ya, jadi isu meaningful participation yang sudah disebutkan Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya itu masih menjadi perjuangan hingga saat ini. Nah, kebetulan karena tadi ya, akhirnya syukurlah ada orang yang membantu untuk mencarikan naskah akademik, kami akhirnya sempat membaca naskah akademiknya. Dan di dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, itu terlihat ada beberapa poin krusial yang menjadi agenda legislasi dalam proses revisi ini. Ada 11 poin yang diajukan di dalam naskah akademik itu. Sebagian besar dari 11 poin itu adalah bicara kelembagaan hak asasi manusia. Maka ini menjadi pertanyaan besar. Agenda revisi Undang-Undang HAM itu apa? Kelembagaan di satu sisi, dan yang kedua adalah perlindungan hak asasi manusianya di sisi yang lain. Jadi kita mau mengatur lembaga-lembaga hak asasi manusia atau kita mau memperkuat aspek hak asasi manusianya. Jadi substansi HAM-nya atau kelembagaan HAM-nya. Rancangan undang-undang ini berada di antara dua domain itu. Dan kalau dibaca di dalam naskah akademiknya, itu sebagian besar pertanyaan kuncinya itu mengantar kita untuk kemudian langsung berpikir ini kayaknya untuk isu kelembagaan. Karena misalnya pertanyaan-pertanyaan adalah bagaimana mengatur kewajiban pemerintah sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan HAM. Bagaimana idealnya pengawasan pelaksanaan HAM oleh Lembaga Nasional HAM. Bagaimana meningkatkan independensi Komnas HAM. Bagaimana memperkuat kewenangan Komnas HAM. Itu kan tema-tema yang berada di seputar isu kelembagaan. Sementara hak-hak yang justru penting untuk kemudian di-highlight apa saja sih hak asasi manusia yang mau dijamin itu memang muncul di dalam rancangan undang-undang ini, tapi kalau bisa dikatakan sifatnya hanya deklaratif saja, hanya menyebutkan apa yang sudah ada di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Bisa? Nah, double ini sementara Zoom. Oke, ya kita santai aja. Karena ya bahan itu tadinya saya pikir kalau misalnya bisa ditampilkan itu akan membantu untuk melihat substansi pasalnya. Eh, yang tadi saya akan mulai, ada beberapa catatan yang kami temukan di sini. Ada beberapa catatan ini tentu saja nanti bisa diperdebatkan, juga bisa ditolak misalnya. Itu catatan teman-teman DIM itu kayaknya kurang substansial dan mungkin justru versi pemerintah yang sudah benar, nggak apa-apa, kita bisa diskusikan itu. Ada beberapa temuan ya yang kami temukan di dalam rancangan Undang-Undang HAM.
Dan tadi sudah saya katakan naskah akademiknya. Pertama adalah soal isu tata kelola kelembagaan HAM. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan masuknya Kementerian HAM, sekarang subjeknya itu ada berapa ini? Ada Kementerian HAM, ada Komnas HAM, dan ada lembaga nasional HAM lainnya. Siapa? Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas. Ini akan bicara lembaga-lembaga ini. Ada kementerian, ada Komnas HAM, ada lembaga nasional HAM lainnya. Apa bedanya dengan 3999? Di undang-undang yang lama ya kita hanya tahu Komnas HAM. Sekarang ada lebih kompleks, ada subjek-subjek baru dan bahkan di sini di rancangan ini akan lebih banyak membicarakan bagaimana peran, tugas, fungsi, kewenangan dari kementerian. Yang kayaknya arahnya ya ke depan ini akan jadi sebuah potret besar bahwa persoalan hak asasi manusia memang akan dikawal oleh pemerintah. Which is itu sesuatu yang memang dimandatkan bahwa pemerintah itu bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Tapi nanti kita akan diskusi. Kadang persoalan hak asasi manusia justru juga melibatkan pemerintah itu sendiri. Maka kita akan bicara bagaimana mengatur independensi kelembagaan di sana. Maka peran Komnas HAM tetap penting dan bagaimana itu diatur dalam rancangan undang-undang ini. Yang kedua, boleh ke berikutnya. Yang kedua adalah kita akan bicara tentang hak-hak kelompok rentan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kelompok rentan yang disebutkan di dalam rancangan undang-undang ini. Perempuan, anak, masyarakat adat, dan disabilitas. Di draft sebelumnya kami mengkritik, kenapa orang lanjut usia nggak masuk? Syukur Alhamdulillah di draft 3 Juli udah masuk tuh. Jadi kayaknya didengar juga ini ya, proses diskusi kita ini didengar juga oleh kawan-kawan yang sedang menyusun. Nah, ada hak-hak kelompok rentan yang diadres di dalam rancangan undang-undang ini. Tapi nanti kita akan melihat ada beberapa catatan dan persoalan yang menjadi persoalan turunan. Yang ketiga, ada badan usaha sebagai subjek dalam hukum hak asasi manusia. Yang kita tahu selama ini yang harus bertanggung jawab adalah negara, pemerintah. Tapi di rancangan undang-undang HAM diperkenalkan badan usaha. Jadi badan usaha itu juga sebagai subjek yang harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Ini diskusi yang sangat berkembang karena akhir-akhir ini kita banyak bicara tentang bisnis dan HAM. Bagaimana memaksa badan usaha itu punya tanggung jawab dan mendorong mereka punya akuntabilitas hak asasi manusia dalam aktivitas berusaha. Yang keempat, nanti secara khusus kita akan bicarakan peran kementerian dalam rancangan undang-undang HAM, terutama karena ada dua hal yang kami sorot, yaitu kewenangan untuk melakukan uji tuntas, human rights due diligence, dan yang kedua adalah kewenangan kementerian untuk mengelola dana abadi. Jadi mengelola dana abadi untuk pemajuan hak asasi manusia. Dan yang kelima ada isu-isu turunan yang berkaitan dengan penegakan, pemulihan, dan akses keadilan. Saya akan mulai satu persatu. Nah, ini soal kelembagaan. Tadi sudah disampaikan bahwa kita perlu melihat rancangan undang-undang ini menjadi momentum untuk membicarakan tata kelola lembaga HAM yang tadi sudah banyak itu. Ada kementerian dan ada Komnas HAM serta komisi-komisi yang lain. Nah, yang kami temukan di dalam rancangan undang-undang ini itu ada nuansa kuat di aspek kelembagaannya, tetapi tidak kuat di aspek pengaturan haknya. Jadi lembaganya diatur, tugas, kewenangan, fungsi, punya sekretariat, bagaimana komisionernya diatur di sana, tetapi aspek pengaturan haknya justru disebutkan secara irit, ya, pasalnya sedikit. Jadi tidak proporsional antara aspek kelembagaan dengan aspek pengaturan hak. Maka menjadi pertanyaan besar, politik hukumnya kemana? Mau bicara kelembagaan atau mau bicara pemenuhan hak asasi manusianya? Dan bagaimana hak asasi manusia itu bisa dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dihormati sesuai dengan apa yang ada di dalam konstitusi. Yang kedua, kami melihat bahwa persoalan kelembagaan ini juga di dalam persoalan kelembagaannya sendiri juga tidak proporsional. Contoh, misalnya kalau dibandingkan di dalam undang-undang ini, rancangan undang-undang ini, ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, ada Komisi Perlindungan Anak, dan ada Komisi Nasional Disabilitas, 4 lembaga. Nah, ada nuansa atau ada kesan lebih banyak berkonsentrasi terhadap Komnas HAM dibanding komisi-komisi yang lain. Misalnya, di dalam rancangan undang-undang disebutkan bahwa Komnas HAM itu keanggotaannya terdiri dari 9, masih 9 komisioner, yang syarat-syaratnya diantaranya adalah tidak boleh TNI Polri aktif atau purna tugas. Disebutkan itu.
Tapi kalau Komisi Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Disabilitas tidak ada ketentuan itu. Jadi maka jadi perdebatan nanti. Oh berarti di komisi yang lain TNI aktif atau Polri aktif bisa, di Komnas HAM tidak. Nah, apa legitimasinya itu? Dibedakan semacam itu. Jadi kalau sama-sama ingin memperkuat Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, maka jadi pertanyaan besar tentang ini sebetulnya mau menempatkan secara setara atau mau menempatkan komisi-komisi lain yang selama ini justru independen dan otonom itu sebagai subordinasi dari Komnas HAM. Memang ada bacaan yang mengatakan bahwa Komnas HAM diperlemah. Itu nggak keliru. Karena di dalam rancangan undang-undang disebutkan kewenangan Komnas HAM itu berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan. Jadi ini agak berkurang dari apa yang sudah ada di dalam Undang-Undang 3999. Nah, yang lainnya diberikan ke siapa? Diberikan ke kementerian. Jadi kayak di-share ya. Sekarang ada kementerian dan ada Komnas HAM. Nah, ini jadi salah satu catatan kami. Jadi bagaimana menempatkan secara proporsional hubungan koordinatif antara kementerian, yang mana ini porsi pengaturannya lebih banyak di dalam RUU ini, Komnas HAM, lembaga yang independen, dengan komisi-komisi lain yang sifatnya spesifik isu tadi. Ya, ini soal tata kelola. Yang kedua, yang perlu dibicarakan juga, kalau kita merujuk pada Paris Principle, yang penting lembaga HAM itu independen. Nah, ini ada persoalan begini. Di dalam rancangan Undang-Undang HAM disebutkan bahwa tadi kita bicara soal komisioner ya. Komisioner Komnas HAM itu tetap 9. Skemanya nanti begini yang dibayangkan di RUU. Ada 18 orang diseleksi di Komnas. Lalu Komnas akan lewat sidang paripurna menentukan 9. 9 diteruskan ke DPR. Dan DPR nanti menentukan setuju atau tidak terhadap 9 nama yang diproses di internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, ini kalau dari sudut pandang kelembagaan yang independen, independensi kelembagaannya menjadi sangat bergantung pada proses politik di DPR. Karena yang akan menentukan setuju atau tidak setuju adalah DPR. Artinya akan bergantung pada persetujuan politik di DPR. Yang mana derajat independensi akan sedikit warnanya, ronanya akan berubah dibandingkan skema yang sebelumnya. Nah, yang kedua, yang berikutnya juga tadi yang kami sudah sampaikan, sayangnya yang berkaitan dengan rincian mengenai proses seleksi di komisi-komisi yang lain itu tidak sebanyak Komnas HAM pengaturannya. Jadi kayaknya lebih konsentrasi mengatur Komnas HAM, tapi komisi-komisi lain yang tadi ya Komnas Perempuan, KPAI dan KND ini kayak dibiarkan dihempaskan di peraturan yang sifatnya lebih teknis ya. Nanti diatur lebih lanjut di peraturan yang lain. Jadi ada isu tentang ketidakproporsionalan antara Kementerian HAM, Komnas HAM dan komisi-komisi yang sektoral. Yang kedua adalah isu kelompok rentan, Bapak Ibu. Nah, menarik karena kelompok rentan itu disebutkan di dalam rancangan undang-undang ini. Tapi cara menyebutnya juga unik ya. Karena sangat deklaratif. Misal gini, hak perempuan merupakan HAM. Itu kita udah tahu itu. Tanpa dijelaskan. Hak anak merupakan HAM. Hak penyandang disabilitas merupakan HAM. Jadi apa ininya, kebaruannya ya, pernyataan deklaratif semacam itu atau statement semacam itu. Yang justru belum ada adalah masing-masing kelompok rentan. Kita bisa menyebut kelompok-kelompok ini sebagai kelompok rentan karena kalau kita memahami lapis-lapis kerentanannya. Misalnya apa sih yang menjadi tantangannya perempuan? Atau bagaimana kalau ada interseksionalitas, perempuan, disabilitas, masyarakat adat pula. Kan ada lapis-lapis kerentanan yang kajiannya juga nggak sedikit, kan sudah banyak sekali itu. Nah, akan sangat berguna kalau rancangan undang-undang HAM ini memotret isu yang spesifik di masing-masing kelompok rentan. Jadi kita nggak butuh sebetulnya pernyataan yang sifatnya sangat deklaratif. Yang kita perlukan adalah rancangan undang-undang yang mampu memotret dan menjawab kerentanan-kerentanan yang sifatnya sangat spesifik. Nah, artinya tadi yang saya katakan di awal, kayaknya aspek perlindungan haknya tidak lebih besar dipikirkan daripada kelembagaannya. Jadi sibuk dengan berpikir tentang kelembagaan. Yang kedua, catatan kami juga ini menarik di pasal 66 ayat 3 ya, karena kita nggak punya ya sekarang undang-undang yang khusus bicara tentang masyarakat adat. Di pasal 66 itu disebutkan masyarakat adat itu termasuk haknya atas tanah ulayat, ekspresinya itu bagian dari hak asasi manusia. Tapi yang menarik di pasal 66 ayat 3 itu ada frasa begini di rancangannya. Setiap
pembangunan untuk kepentingan umum, dan atau investasi di tanah ulayat wajib dilakukan dengan pemberitahuan awal, memperoleh persetujuan masyarakat adat, dan tanpa paksaan. Kelihatannya ingin comply dengan FPIC. Tapi mari kita perhatikan, pembangunan untuk kepentingan umum dan investasi. Ini kan dua rezim yang sebetulnya berbeda. Kalau pembangunan untuk kepentingan umum, pelakunya negara. Tapi kalau investasi, siapa saja. Dan di tanah ulayat. Which is ini sebetulnya bukan hal yang baru, karena di Undang-Undang Cipta Kerja juga mengaburkan itu kan. Jadi memang tanah ulayat pada akhirnya juga bisa menjadi sasaran dari investasi. Yang menurut catatan kami, ya ini meneruskan logika yang sama. Terlihat ingin comply dengan memberikan persetujuan dari masyarakat adat, tetapi tidak keluar dari jebakan rezim pembangunan yang mengaburkan antara aktor negara dan bisnis. Yang ini menurut kami hanya melanjutkan saja. Dan kalau kita bawa ke Undang-Undang Cipta Kerja, pada akhirnya masyarakat adat bisa dikalahkan kok. Dengan skema konsinyasi atau ya uangnya tinggal diambil di pengadilan. Jadi nggak ada signifikansi. Disebutkan bahwa harus mendapatkan persetujuan, tetapi tidak disebutkan bahwa mereka berhak juga untuk menolak. Jadi hak untuk menyatakan tidak itu tidak diakomodasi di dalam rancangan undang-undang ini. Yang kami sangat kritik adalah ya, peleburan rezim itu antara kepentingan umum dengan aktivitas bisnis. Yang berikutnya ada sedikit kemajuan. Di dalam rancangan undang-undang HAM disebutkan agama dan atau kepercayaan. Nah ini kalau ikut putusan MK 97 2016 ini kan ada pengakuan terhadap keyakinan di luar agama. Yang mana sebetulnya ini juga bisa perdebatan ya. Karena kalau kita lacak perdebatan di konstitusi itu kata agama itu tidak eksklusif. Agama itu ya tidak hanya 6 itu kan muncul setelah politik agama itu. Tapi menarik karena akhirnya kepercayaan masuk di dalam rancangan undang-undang HAM. Ya. Di sekitar kita kan tidak hanya ada 6 agama, juga ada kepercayaan lokal atau ada yang juga menyebut sebagai agama adat dan macam-macam. Saya kira di Sulawesi Selatan juga ada. Nah ini ada di dalam rancangan undang-undang HAM. Tapi yang menarik adalah kayaknya penyusunnya nggak konsisten. Karena ada agama kepercayaan, tapi di pasal yang lain kata kepercayaan diganti keyakinan. Nah ini bisa perdebatan definisi. Keyakinan nggak dikenal di Kementerian Kebudayaan itu misalnya, kan baru-baru ini menetapkan hari 13 Juli, Hari Penghayat Kepercayaan. Kepercayaan sama keyakinan sama nggak? Keyakinan itu jangan-jangan sesuatu yang integral dengan agama. Karena setiap agama pasti punya faith-nya masing-masing kan, pasti punya keyakinannya sendiri-sendiri. Jadi ada inkonsistensi dalam mendudukkan agama dan kepercayaan. Itu satu catatan yang akan lebih baik kalau misalnya itu disetarakan di semua aspek pengaturan. Dan sama seperti catatan yang pertama tadi, kayaknya aspek kerentanan dari penghayat kepercayaan nggak banyak dieksplorasi di rancangan undang-undang ini. Misalnya tantangannya penghayat itu apa? Kan bisa dibaca itu di berbagai jurnal. Hak atas pendidikan, hak untuk melakukan perkawinan, macam-macam ya, yang karakteristiknya sangat khusus. Nah, kenapa itu justru nggak masuk di dalam rancangan undang-undang HAM kalau kita memang punya momentum untuk membicarakan kerentanan-kerentanan yang dialami oleh berbagai subjek yang ada selama ini. Lalu berikutnya adalah soal hak perempuan. Ini menarik karena di dalam rancangan undang-undang HAM disebutkan bahwa perempuan itu berhak membuat keputusan sendiri mengenai tubuh, kesehatan seksual, dan reproduksinya bebas dari kekerasan, paksaan, dan diskriminasi. Penjelasan pasal 56 ayat 2 bahkan menyebut secara eksplisit hak memiliki anak atau tidak dan jumlah anak serta jarak kehamilan. Nah, ini bagus. Tapi problemnya ada rezim undang-undang kesehatan. Di undang-undang kesehatan itu aborsi itu atau hak untuk memiliki anak atau tidak itu ada kualifikasi atau syarat-syaratnya. Sehingga pada akhirnya nanti akan berbenturan. Kita mau ikut yang mana ini? Jadi memang otonom menentukan tubuh atau harus comply dengan persyaratan-persyaratan tentu yang diatur di dalam undang-undang yang lain. Ini soal harmonisasi dan sinkronisasi. Sama seperti isu masyarakat adat tadi. Di satu sisi diakui haknya untuk menolak, tapi hukum di Undang-Undang Cipta Kerja atau di undang-undang yang lain tidak memungkinkan itu. Jadi ini bisa hanya jadi macan kertas gitu ya, yang tidak kemudian bisa
dikawal dengan mudah, terutama oleh kawan-kawan yang selama ini bergelut dengan bantuan hukum. Lalu berikutnya adalah perluasan subjek hukum, Bapak Ibu. Badan usaha diperkenalkan di sini. Cuma catatannya begini, pemerintah aktor lama kan, pemerintah itu kan bertanggung jawab atas hak asasi manusia. Disebutkan di dalam RUU tentang tanggung jawab pemerintah. Lucunya adalah badan usaha diperkenalkan, tapi tanggung jawab badan usahanya tidak. Jadi disebutkan sebagai aktor, tapi tanggung jawabnya nggak ada. Terus buat apa ini kan? Kan harusnya kalau kita mau berpikir secara proporsional, kalau dia bertanggung jawab, ya tanggung jawabnya apa? Disebutkan di dalam rancangan undang-undang ini. Tanggung jawab badan usaha tidak disebutkan. Jadi tidak ada satu bab pun yang mengatur tentang tanggung jawab, bahkan tidak satu bab pun yang mengatur tentang kewajiban untuk uji tuntas dalam aktivitas bisnis. Selama ini kan aturannya sudah coba dirintis oleh pemerintah, tapi instrumennya bukan undang-undang. Setahu saya lewat peraturan presiden. Jadi ya kenapa nggak momentum ini dipakai untuk kemudian memaksa badan usaha untuk comply. Yang kedua adalah soal istilah sebetulnya. Kita mau pakai istilah badan usaha atau korporasi. Ini diskusi. Karena di KUHP korporasi. Nah, korporasi itu lebih luas dari badan usaha. Kenapa? Karena kalau di badan usaha kan aktivitas berusaha. Sementara kalau korporasi itu mencakup yayasan. Nah, maka isunya misalnya kalau ada yayasan ya, yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dia nggak bisa cocok dengan istilah badan usaha. Ya, karena badan usaha itu spesifik yang melakukan kegiatan usaha. Lalu uji tuntas Bapak Ibu, nah ini soal kepatuhan HAM tadi, ini tidak disebutkan sebagai kewajiban si badan usaha, tetapi ini disebutkan di bagian kewenangan pemerintah, dalam hal ini kementerian. Kementerian menyelenggarakan penilaian kepatuhan HAM pada lembaga negara, pemerintah, badan usaha, masyarakat, dan atau komunitas. Jadi kementerianlah yang melakukan HRDD tadi. Jadi kementerian yang akan membuat license semacam itu ya tentang ini sudah comply dengan standar-standar human rights atau tidak. Nah, ini menarik. Satu hal yang saya kira ini bisa terus berprogres dan didiskusikan bersama. Artinya kita perlu bahas lebih lanjut. Tapi catatannya begini, tidak ada standar independen, metodologi atau mekanisme pengawasan pihak ketiga terhadap HRDD. Jadi ini berpotensi jadi apa? Jadi proyek. Jadi proyek. Iya, kayak sertifikasi-sertifikasi yang lain, ya, atau akreditasi-akreditasi yang arahnya juga bisnis kan. Jadi kalau misalnya serius, ya metodologinya, skema akuntabilitasnya, dan pengawasannya itu yang harus diatur. Karena kalau enggak, ya berpotensi jadi proyek saja. Oh, yang penting sudah punya uji tuntas yang dikeluarkan oleh kementerian. Ya, selalu itu problem klasik yang ada di kita. Lalu juga dana abadi, kementerian mengelola dana abadi, tetapi tidak diatur lebih lanjut soal tata kelola dana abadi dan kepada siapa ini bisa diberikan. Kualifikasinya apa? Siapa yang bisa menerima dana abadi? Karena menariknya di dalam rancangan undang-undang ini disebutkan bahwa yang bisa terlibat dalam pemajuan HAM, pemajuan hak asasi manusia itu salah satunya adalah organisasi politik. Jadi nanti kita harus diskusi itu. Bisa nggak partai dikasih uang untuk memajukan hak asasi manusia oleh negara? Sementara isu bantuan keuangan terhadap partai aja masih jadi isu yang ongoing ya di kita. Ini bisa nggak ini kalau diberikan? Karena organisasi politik masuk dalam subjek yang bisa terlibat dalam pemajuan HAM. Ya kalau partai politiknya sehat nggak apa-apa ya, tapi ya kita sama-sama tahu apa partai politik kita bagaimana. Jadi nggak ada ukurannya siapa yang bisa dikasih dana. Itu problem. Lalu kewenangan penyelidikan dan penyidikan Komnas HAM ini menarik karena Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Di dalam penjelasan disebutkan penyelidikan dan penyidikan ini dalam rangka pelanggaran HAM berat. Ya, jadi penyelidikan dan penyidikan di dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Namun yang perlu diberikan catatan adalah ada ketentuan peralihan yang mengatakan bahwa kewenangan ini hanya bisa jalan kalau Undang-Undang Pengadilan HAM yang baru udah jadi. Jadi kewenangan melakukan penyidikan ini ngikutin Undang-Undang Pengadilan HAM yang baru. Berarti kan tergantung apakah Undang-Undang Pengadilan HAM-nya ini akan jadi dalam waktu dekat atau menyusul setelah Undang-Undang ini diberlakukan atau tidak. Sehingga kalau diberlakukan Undang-Undang ini dengan kewenangan Komnas HAM melakukan penyidikan, tapi Undang-Undang Pengadilan HAM-nya belum dibentuk, berarti ya kosong. Jadi nggak ada kewenangan untuk melakukan itu. Lalu Komnas HAM juga punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi dalam kasus-kasus yang dianggap punya nuansa pelanggaran HAM.
Berarti ada interseksi antara kasus pidana yang punya nuansa pelanggaran HAM. Komnas HAM boleh terlibat di situ, tapi outputnya rekomendasi. Nah, pertanyaannya adalah rekomendasinya disebutkan di dalam undang-undang bahwa itu sifatnya mengikat, tetapi tidak diatur. Kalau tidak diikuti atau ditindaklanjuti gimana? Apa konsekuensinya kalau tidak ditindaklanjuti? Nggak ada itu. Jadi ya kata mengikat dalam hal ini ya berpotensi juga pada akhirnya tidak ditindaklanjuti karena nggak ada konsekuensinya. Lalu rekomendasi ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada kata mengikat, tapi kata mengikatnya itu menurut kami juga berpotensi tetap diabaikan. Dan ada catatan-catatan lain, Bapak Ibu, di dalam catatan kami, diantaranya soal isu pembatasan HAM. Kayaknya Bang Munif bisa nanti menambahkan cerita tentang polemik di pembatasan HAM, klausul pembatasan HAM di RUU HAM. Saya lihat kemarin membuat catatan tentang itu. Ini sebetulnya menurut kami agak progres, karena kalau dibandingkan sebelumnya, nggak ada kriteria-kriteria internasional dipakai. Tapi di draft yang 3 Juli, oke, sudah disebutkan beberapa kriteria-kriteria itu, tetapi yang jadi menarik begini, misalnya ayat 4 mengatakan, ya pasal 7 ayat 4 mengatakan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama atau berkeyakinan sebagai sesuatu yang tidak bisa dibatasi, non-derogable. Menurut kami ini melampaui standar internasional sebetulnya. Karena di dalam standar internasional bisa dibatasi. Agama misalnya, kalau urusannya forum externum. Dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah ini kan maunya non-derogable. Nah berarti kan melampaui apa yang ada di dalam standar hukum internasional. Nggak apa-apa sih, asal bisa dipastikan bahwa ini bukan kekeliruan loh ya. Kalau keliru ngedraft, repot juga ya. Berarti takutnya karena ya dibuat dengan buru-buru apa yang kita bisa harapkan ya. Kalau misalnya ingin comply dengan hukum internasional ada klausul yang melampaui nih. Asal ini by design nggak apa-apa, tapi kalau tidak ya, berarti ada ketidakcermatan dalam proses penyusunannya. Lalu definisi pembela HAM, jadi Bapak Ibu pembela HAM di rekognisi di dalam undang-undang ini tidak bisa digugat perdata, tidak bisa dituntut. Tapi kata tidak bisa diperkarakan secara administratif nggak ada tuh di sana. Jadi bisa aja kan jalurnya lewat administrasi. Misalnya dosen, advokasi, lalu kemudian sengketanya dibawa ke ranah kepegawaian, itu kan bukan perdata atau pidana itu. Nggak ada ke sana. Jadi diversifikasi persoalan terhadap pembela HAM itu kan lintas domain. Yang kami melihat di sini persoalannya adalah pembela HAM itu dikualifikasi berdasarkan apakah dia melakukannya dengan itikat baik atau tidak. Itikat baik itu apa ukurannya? Nah, masalahnya sekarang yang membuat kriteria itikat baik, kalau itu diserahkan kepada penegak hukum, ya kayaknya kita perlu sepakat dulu apa kriteria atau threshold yang kita gunakan untuk menyebut ini dengan itikat baik atau tidak. Karena pengalamannya orang-orang dipersoalkan walaupun konteksnya adalah membela HAM, itu semua di framing dalam perjuangannya itu dilakukan dengan cara yang tidak beritikat baik. Masyarakat adat itu kalau tanahnya jelas-jelas dirampas, kalau mau melakukan protes bahkan dengan aksi-aksi yang bernuansa kekerasan, ya pasti nggak akan comply dengan istilah itikat baik. Cuma cara apa yang harus dilakukan oleh masyarakat adat ketika di depan matanya sudah hadir alat-alat berat gitu kan? Nah, itu lalu kemudian terkait dengan korupsi dan HAM, ini menarik karena rancangan undang-undang ini mengakui bahwa korupsi itu menjadi persoalan struktural yang berakibat terhadap kasus-kasus hak asasi manusia. Tapi ada satu pasal yang menurut kami harus diuji lebih lanjut karena di dalam pasal 10 ayat 3 disebutkan keterkaitan antara korupsi dan HAM diatur lebih lanjut melalui Perpres. Nah, ini diserahkan ke eksekutif nih. Nah, apa yang kemudian mau diatur di dalam peraturan presiden itu? Jadi kalau dilimpahkan itu paling tidak kita akan mengusulkan ada beberapa hal yang harus diatur. Pertama, indikator dan standar penilaian kapan tindak pidana korupsi dianggap berdampak pada pelanggaran HAM. Itu satu. Dan kapan ini tindak pidana korupsi yang tidak berdampak. Jadi yang berdampak dan tidak berdampak kriterianya apa? Kedua, bagaimana mekanisme koordinasi antara Kementerian HAM dan Komnas HAM dengan KPK misalnya, atau dengan Kejaksaan. Dalam penanganan kasus yang memiliki dimensi keduanya. Ketiga, skema pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang timbul dari praktek korupsi. Misalnya korupsi besar-besaran yang kemudian berdampak terhadap hak pendidikan. Proyek-proyek yang sekarang diselenggarakan negara ini kan korupsi yang sistemik yang kemudian berdampak terhadap hak
anak-anak misalnya dalam mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah, atau makanan yang menimbulkan keracunan gitu ya, yang ternyata itu disebabkan oleh korupsi anggaran ya. Bagaimana menghubungkan itu tidak digambarkan dengan utuh di dalam RUU ini dan itu diserahkan ke Perpres. Jadi itu di antara catatan yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kami berharap ada catatan balik feedback dari Bapak Ibu dalam proses diskusi. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Leri ya. Luar biasa. Semoga sepaham bisa publikasi hasil catatannya supaya bisa diakses secara publik. Untuk selanjutnya mungkin saya kemana dulu? Ke Prof atau ke... Ini lebih senior toh. Oke, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Prof. Birka untuk memaparkan isu-isu terkait dengan RUU HAM, khususnya dari perspektif beliau ya, sebagai pengajar dan ahli hukum hukum hak asasi manusia, khususnya lagi pembidangannya di aspek lingkungan dan bisnis atau ekonomi. Waktu dan tempat, Prof. eh, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini bisa bersama ini ya dengan para komentator dan sekaligus pengkritik atas isu dari RUU HAM yang sebenarnya kalau kami ini bisa dikatakan syarat dengan teoretik. Kalau dengan Munif itu kita biasanya gojloan di Menara Gading. Tetapi tentunya kita dengan porsi dan sekaligus juga dengan teropong terhadap isu-isu yang tentunya bertalian dengan RUU HAM itu sendiri. Kalau tadi memang sebenarnya sudah syarat kelihatan kata-katanya bahwa dalam waktu yang ekspres, what exactly that we hope from this instrumen ya dalam ininya. Tetapi tentunya tetap pada hari ini dengan kehadiran dari Prof. Mirza, Mbak Neti, Mas Valeri, Mas Leri ya, dan Bang Ansar ya, dalam hari ini memberikan tentunya ya, tadi sudah dibilang lebih dari senior ya. Kalau Munif tadi sudah bilang tahun 99, nah itu pas saya masuk kuliah pertama di Fakultas Hukum ya. Uh, Ya betul, baru lahir Munifnya. Nah ini betul-betul dipanggil tadi apa nak ya, itu sama Bang Ansar. Baik, di tengah perkembangan tentunya gagasan dan norma hak asasi manusia yang terus didengungkan baik di tataran global ataupun juga lokal khususnya Indonesia dan kita sendiri yang melihat desain dan juga frame ya dibentuknya daripada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tentunya kita tidak akan membahas dan melihat saja dalam diksi-diksi penerapan ataupun pemuatannya dalam konstelasi instrumen hukum kita. Tetapi kita juga akan menilai dan juga melihat bahwa ada hal-hal lain di balik daripada kalau kita berbicara mengenai kesejarahan, bagaimana kemudian posisi daripada Undang-Undang HAM itu muncul di saat desakan-desakan tertentu dan kemudian akhirnya kita bisa memiliki sebuah instrumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tetapi kita selalu berharap ya ditandai dengan meningkatnya tentunya jumlah ratifikasi yang dibuat oleh Indonesia dan tentunya kita harapkan ya kemajuan dan juga partisipatif daripada Indonesia sendiri untuk terhadap pembaruan dan juga peramuan terhadap hak asasi manusia itu sebagai sebuah keniscayaan. Ini sampai saya cari lagi ini keniscayaan itu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sampai apa ya sebagai sesuatu yang pasti. Jadi memastikan yang pasti ya. Izinkan saya akan memberikan catatan kritis RUU HAM ditinjau dari isu lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu bisnis serta hak asasi manusia. Tentunya kita selalu berada dalam tonggak bagi